Oke, langsung saja kita masuk ke materinya tentang penjadwalan. Nah, ini mohon maaf sekali karena saya itu dari kemarin-kemarin itu cari contoh-contoh yang, tentang penjadwalan ini yang benar-benar gampang itu yang mana, semua terputus-putus contoh-contohnya. Nah, dan baru tadi 1 jam yang lalu itu saya baru dapat. Nah, karena baru dapat, hanya ada satu slide terakhir itu saya cuma moto karena saya tidak bisa, bukan tidak bisa sih, tidak sempat untuk menggambarkan lewat, PowerPoint ya, jadi saya mohon maaf. Nah, ini nanti akan pelajari yang di situnya tuh, yang saya foto tadi tuh ya, karena situ penting sekali. Oke, penjadwalan proyek ya, penjadwalan proyek, sebentar ini mana laser pointer. Oke, penjadwalan proyek. Nah, yang kita pahami di sini adalah kalau misalnya kita sudah mengerjakan yang namanya perencanaan proyek, berarti setelah kita rencanakan sedemikian rupa, kita desain ini siapa yang ngerjain ini, bagaimana hubungan kerjanya seperti apa, ini harus siapa yang mengontrol, ini siapa yang mencatat segala macam, yang kegiatan kita yang materi kita yang minggu kemarin. Nah, setelah ada itu ya, setelah adanya WBS dan matriks tanggung jawab, baru kita melangkah mengerjakan penjadwalan. Oke, jadi syarat untuk pengerjaan penjadwalan ini adalah sudah menyelesaikan WBS dan matriks tanggung jawab. Ya, intinya sudah membuat perencanaan dan itu tertulis di dalam WBS dan matriks tanggung jawab. Nah, setelah kita dapat itu baru kita masuk ke penjadwalan. Nah, penjadwalan sini langsung ke pengerjaan Gantt charts namanya. Ya, di tools perencanaan yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Ya, nah Gantt charts ini salah satu tools yang digunakan dalam perancangan, ya ada perencanaan proyek yang ditemukan oleh Henry L. Gantt. Nah, sehingga namanya Gantt charts ya, karena penemunya Gantt nih, Henry L. Gantt ya. Nah, beliau seorang konsultan manajemen yang terkenal pada eranya ya. Sehingga karena banyak sekali dia pengalaman segala macam, kemudian dia membuat suatu metode bagaimana mempermudah suatu perusahaan dalam memanajemen proyek dalam hal penjadwalan ini memperlihatkan hubungan antara aktivitas dan waktu pengerjaan. Ini harus dibuat setelah WBS selesai dikerjakan. Karena Gantt ini itu tadi memperlihatkan atau menunjukkan antara aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan kemarin dengan waktu pengerjaannya. Nah, aktivitasnya seperti apa tuh? Kemarin kan kita ada tentang level-level ya. Level 1 itu proyeknya, level 2 itu tentang tugasnya, ya kan? Level 2 itu tentang tugasnya. Kemudian tiga level 3 itu tentang subtugas, level 4 tentang paket-paketnya, ya, paket-paketnya. Nah, kalau pengerjaannya sudah sampai ke paket-paket, paket-paket inilah yang dimasukkan ke dalam Gantt charts. Kalau tidak ada paket-paketnya, berarti sub kegiatannya dimasukkan ke dalam Gantt charts, bukan tugas. Ya, sekali lagi, bukan tugas yang dimasukkan ke dalam Gantt charts, bukan yang level 1 ataupun level 2. Kalau ada level 3, pakai level 3. Kalau ada level 4, pakai yang level 4, yaitu yang paket-paketnya, ya. Nah, karena kalau kita sudah dapat paket-paketnya tadi, kita bisa menghubungkan nih antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, kemudian durasinya kapan, berapa lama. Nah, tapi kalau itu kita cuma tulisnya level 1 yaitu tugas ya, tugas. Tugasnya adalah misalnya kalau membuat rumah itu tugasnya penggalian, mendiri apa membuat apa namanya fondasi, kemudian mendirikan tiang, membuat mendirikan dinding, hatap, finishing, dah selesai. Nah,
Kalau itu bingung, waktunya apa, terus pekerjaannya apa saja. Itu nggak bisa dimasukkan ke dalam Gantt chart karena masih global, masih umum. Nah, sehingga perlu dirincikan lagi lebih kecil. Ya, sehingga dari Gantt chart ini dapat menunjukkan aktivitas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana aktivitas yang akan menyusul. Jadi yang mana kerjakan duluan, setelah ini selesai baru yang ada selanjutnya apa? Atau pada satu waktu kita bisa mengerjakan 2 sampai 3 kegiatan sekaligus dalam satu waktu. Nah, Gantt chart ini yang akan memperjelas, kemudian akan lebih diperjelas lagi dengan yang namanya jaringan kerja, networking, ya, network. Nah, contohnya ini, contohnya. Contoh ini pertemuan kemarin kita ada tentang WBS kan, WBS tentang pekerjaan pembuatan rumah. Nah, ini saya lebih detailkan lagi. Kalau yang contoh kemarin itu tidak sudah detail, tapi kurang detail di bagian-bagian yang lain. Nah, ini kita detailkan lagi. Jadi level 1 adalah proyek pendirian rumah. Berarti paling atas ini, yang di atas ini proyeknya nih, ya. Ya ini proyeknya. Kemudian yang di sini adalah tugasnya. Penggalian, pembuatan fondasi, pemasangan rangka, pembuatan tembok, pemasangan atap, dan finishing. Ini tugas, ya. Nah, yang dibuat untuk di Gantt chart itu di bawah dari tugas, yaitu seperti ini, pengukuran luas bangunan. Nah, ini karena ini semua adalah sub tugas atau paket, atau bisa diturunkan lagi menjadi paket-paketnya. Misalnya, pengukuran luas bangunan bisa kita turunkan lagi menjadi paketnya. Mungkin paketnya apa? Mempersiapkan alat ukur, kemudian membersihkan lahan. Nah, itu sub tugasnya tuh dari sebelum kita melakukan pengukuran kan. Nah, kalau ada tulis, kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai yang di sub tugas aja, bukan yang di paket. Kalau yang paket tadi yang tadi menyiapkan alat ukur, kemudian membersihkan lahan. Nah, itu paketnya. Kalau yang di sini, yang saya contohkan di sini, ini sudah subtugas atau baru subtugas, belum sampai ke paketnya. Oke. Nah, kalau sudah ada subtugas ini, masing-masing tugas ini sudah ada sub-subnya ini sudah bisa dikerjakan di dalam Gantt charts. Oke. Nah, di sini ada penggalian segala macam ya, yang ini. Nah, kemudian kita lanjut. Ini tabel untuk Gantt charts. Ya, tabel untuk di Gantt charts ini, di sini terlihat bahwa ada kolom tentang kegiatan, ada kolom tentang durasi. Ya, durasinya ini kita bebas, mau pakai per hari kah, per minggu kah, per bulan kah, per tahun. Itu bebas. Terserah kita. Karena kita yang punya proyek. Dan dari sini dan acuannya ini, lagi-lagi acuannya ini adalah dari tujuan proyek tersebut. Tujuan proyek pasti menjelaskan durasi waktu. Misalnya pendirian gedung atau pendirian rumah ini dimulai dari bulan April, selesainya bulan Agustus. Nah, kita udah tahu tuh, April sampai Agustus akhir, udah tahu nih. Nah, kita tinggal hitung apakah mau pakai hitungan per hari atau per minggu. Nah, itu bebas tuh. Kalau per hari lebih waktu. Dasarnya dari tujuan awal kita tadi, ya, tujuan dari proyek. Nah, dari kegiatan yang di WBS tadi, itu kita masukkan semuanya di dalam tabel Gantt chart ini, seperti tabel 1 ini. Tabel 1 adalah Gantt chart untuk pekerjaan pembuatan rumah. Tadi ada pengukuran luas bangunan, penggalian tanah, pengangkutan tanah. Ya. Nah, sub tugas ini kalau kita kerjakan semua akan menghasilkan tugas. Tugasnya apa? Yaitu pembuatan, yaitu penggalian, benar kan? Penggalian. Karena kita ngukur, sebelum kita gali apa? Kita ukur dulu luas tanahnya, luas bangunannya, mau berapa banyak, mau berapa luasnya ini, kemudian kita gali tanahnya, kemudian kita angkut tanahnya. Udah selesai kan? Tidak ada lagi kegiatan penggalian. Nah, jadi 3 kegiatan subtugas ini sudah menghasilkan tugas. Kemudian, ini kita tulis waktunya. Bisa, apakah cukup untuk 3 tugas ini cuma 1 minggu? Oh, ternyata cukup, karena luasnya kecil, sekitar ukurannya itu cuma 10 kali 20 aja. Paling cuma sekitar 3-4 hari udah selesai.
ya untuk pembuatan penggalian ini. Nah, kemudian sisanya itu kita bisa lakukan tugas berikutnya, yaitu tugas pembuatan pondasi. Nah, tugas pembuatan pondasi ini kegiatannya apa aja? Subtugasnya. Yaitu pertama, kita pengukuran luas pondasi dulu. Kita hitung luas pondasi. Kalau beban rumah ini sekian sekian, berapa pondasinya yang kita perlukan? Luasannya berapa? Modelnya seperti apa? Peletakan materialnya bagaimana? Nah, ini kita lakukan nih. Sisa minggu pertama kita lakukan pengukuran luasan fondasi sampai sedikit minggu kedua ya. Kita pakai untuk sehari atau 2 harinya. Kemudian dari situ kita kerjakan lagi nih dalam minggu kedua ini, yaitu peletakan material fondasi sama melapisi fondasi dengan semen. Nah, 3 kegiatan ini itu menghasilkan fondasi. Ya, menghasilkan fondasi. Nih, menghasilkan pembuatan fondasi. Jadi tidak lagi kita jelaskan pembuatan fondasi, pemasakan rangka, enggak lagi. Yang kita tulis di sini adalah sub-sub tugasnya atau paket-paket pekerjaannya. Oke. Nah, dan ini kita masukkan dan seterusnya sampai selesai. Nah, cuma permasalahannya adalah dari tabel ini kita hanya bisa melihat bahwa oh, ada kegiatan kita sebanyak sekian, ya, sekian belas kegiatan, dan waktunya itu selama 8 minggu saja, atau selama 2 bulan. Kemudian tiap kegiatan ini ada durasi waktunya. Udah ketahuan itu aja. Cuma kita nggak bisa tahu nih, mungkin pada saat satu kegiatan bisa kita lakukan kegiatan yang lain. Contoh, pada saat pengukuran luas bangunan, kita bisa dong yang namanya perakitan tiang rangka. Bisa kan? Kan itu nggak ada urusannya, tidak ada pengaruhnya perakitan tiang rangka sama penggalian. Nggak ngaruh kan? Bisa pada saat waktu yang bersamaan. Nah, tetapi kalau di Gantt chart ini tidak bisa kelihatan. Cuma dibilang, oh ini cuma 1 minggu kegiatannya. Oh, pengukuran luas fondasi ini 2 minggu kegiatannya. Cuma itu aja kelihatan. Walaupun di sini tulisannya minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Ini hanya sebagai simbol. Berapa lama sih sebenarnya durasinya ini? Nah, gitu ya. Dan ini kalau memang ini pengerjaannya kita runtut. Nah, sedangkan kalau yang namanya proyek, satu kegiatan, beberapa kegiatan kalau bisa dikerjakan dalam satu waktu, kenapa enggak? Karena kita punya sumber daya yang besar, yang banyak. Nah, jadi kelemahan dari Gantt chart adalah tidak bisa mencerminkan atau menginterpretasikan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Tidak bisa menginterpretasikan, tidak bisa. Nah, itu kelemahan dari Gantt chart. Nah, sehingga itu semua dijawab oleh jaringan kerja dengan sistem atau tools yang keempat, yaitu jaringan kerja atau network. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jaringan kerja ini, yang pertama, macam-macam aktivitas yang ada. Apa saja tuh macam-macam aktivitasnya? Atau maksudnya ini adalah ini sub-sub tugasnya apa-apa saja. Subtugas atau paket-paket kegiatannya apa-apa saja. Itu kita tulis semuanya. Ada berapa macam aktivitasnya. Kemudian ketergantungan antar aktivitas yang ada. Yang mana harus diselesaikan lebih dulu, yang mana setelahnya, atau yang mana bisa dikerjakan pada satu waktu. Nah, itu kita buat dulu seperti itu. Maksudnya kita rencanakan yang mana nih kegiatannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita urutkan aktivitas tadi sesuai urutan yang logis dari masing-masing aktivitas itu. Jadi kita urutkan yang ini dulu deh, yang ini kayaknya ini bisa di sini, ini bisa di sini. Nah, kita urutkan dengan logis ya. Seperti tadi, nggak mungkin kan kalau kita baru kegiatan apa namanya mengangkut tanah, kita sudah kegiatan pemasangan genteng kan nggak mungkin, atau pemasangan jendela kan nggak mungkin. Tiangnya belum jadi, dindingnya belum jadi, fondasinya apalagi nggak mungkin. Nah, tetapi kalau tadi pengangkutan tanah, kita lakukan juga kegiatan yang lain adalah perakitan tiang, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, gitu.
Oke, nah kemudian yang terakhir, yang paling penting di tahap ini adalah waktu penyelesaian tiap aktivitas, waktunya. Tadi di Gantt chart tadi sudah jelas tuh, waktunya 1 minggu. Ini 1 minggu, ada yang 2 minggu. Contoh seperti ini. Pengukuran luas bangunan 1 minggu. Pengangkutan tanah 1 minggu. Pengukuran luasan pondasi perlunya 2 minggu. Pengukuran luasan pondasi. Kemudian melapisi semen perlunya 2 minggu nih, pelapisan semen. Pemasangan atap juga 2 minggu perlunya. Nah, 2 minggu. Jadi ada durasinya. Durasinya itu berasal dari Gantt chart, oke, untuk di jaringan kerja ini. Nah, sehingga Pak, ya, mohon maaf, silakan. saya mau tanya yang tadi di tabel itu. Ya, Itu silakan. itu berarti yang itu hitungannya lain minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu, Pak ya? Ya, benar sekali. Hitungannya bukan Oh, minggu pertama, kedua, ketiga, bukan. Jadi kita oke. udah tapi di sini Gantt chart, ingat, Gantt chart itu harus menjelaskan berapa lama durasi pekerjaan kita, proyek kita. Kalau proyek itu dilaksanakan selama 8 minggu, berarti kita buat tabelnya ini sampai 8 minggu. Ya, sampai 8 minggu. Walaupun pekerjaannya itu ada yang bisa kita sisipkan. Nah, nanti hasilnya Gantt chart ini akan berbeda dengan di jaringan networking, dengan jaringan kerja nanti. Hasilnya pasti beda. Kalau di sini cuma menjelaskan durasi total waktu yang diperlukan untuk proyek dari awal pengerjaan sampai akhir, kemudian lama waktu pengerjaan tiap aktivitasnya. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, kemudian urutan, disusun sesuai urutannya. Nah, kalau sesuai urutannya berarti kan nggak mungkin nih, kayak model pengukuran luas pondasi itu tetap di minggu pertama semua, nggak mungkin kan? Walaupun di sini cuma bilang 1 minggu aja durasinya. Nggak bisa, karena di Gantt chart harus menjelaskan kegiatan kita itu dari awal sampai akhir sesuai dengan budget waktu. Nah, gitu. Gimana Faisal? Paham, Pak. Paham ya? Oke, Makasih ya, sip. Pak. Ya, sama-sama. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan aja ya, karena ini agak sedikit anu sih, apalagi nanti pas waktu nanti di perhitungan. Sorry, ada saya matikan dulu suara. Apalagi nanti kita ada perhitungan tuh nanti di networking ini nanti ya. Jadi kalau bingung tanyakan aja. Pak, saya mau nanya juga. Ya, silakan, Mam. Itu kan tadi kalau yang dijelasin di Gantt chart itu kan kalau misalnya kalau pekerjaan cat itu 8 minggu kan ditaruh di 8 minggu itu Pak. Itu maksudnya 8 minggu itu yang minggu 8 yang dikuningin atau yang gimana itu Pak? Oke. Di sini dicontoh di tabel 1 ini 8 minggu itu adalah durasi pekerjaan proyek kita, ya. Berarti kan kalau 8 minggu berarti 2 bulan. Berarti misalnya proyek kita itu dikerjakan bulan Maret, selesainya akhir April, berarti 2 bulan. Awal Maret sama akhir April, berarti 2 bulan kan? 8 minggu. Nah, yang dikuningin itu adalah durasi pengerjaannya. Durasi pengerjaannya, tetapi sesuai urutan. Ya, sesuai urutan. Misalnya kayak pengukuran luas bangunan, kan setelah kita mengukur luas bangunan, baru kita bisa gali tanah nih. Itu bisa dikerjakan 1 minggu nggak? Bisa. Ya udah. Tapi itu di minggu pertama nggak kira-kira? Oke, minggu pertama. Kira-kira. Kan gitu ya. Setelah itu pengangkutan tanah minggu pertama juga. Kemudian yang pengukuran luas pondasi, oh kan nggak mungkin di minggu pertama terus. Dan waktunya itu nggak mungkin cuma 1 minggu aja nih. Itu agak ribet soalnya ngukur ini segala macam, karena saya pernah ngelihat itu, apalagi kalau rumahnya itu bagus ya, itu bisa sampai 2 minggu sampai 3 minggu tuh pengukurannya untuk pembuatan pondasi, ukur pondasi. Nah, sehingga itu kita anggarkan, oh kira-kira ini sekitar 2 minggu deh, berarti minggu pertama sama minggu kedua gitu. Nanti kita lanjutkan 2 sampai ketiga, tapi tetap contoh seperti ini, melapisi pondasi dengan semen itu 1 minggu ya. Kemudian perakitan tiang rangka ini 1 minggu juga, tapi setelah pengerjaan pondasi. Maka di sini ditulis kita rencanakan di minggu ketiga dulu ya. Sehingga semua kegiatan yang ada ini memakai semua durasi dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Gimana?
Baru paham, Pak. Makasih, Baru Pak. paham ya? Oke. Memang kalau di Gantt chart-nya agak sedikit bingung memang, tapi nanti agak berbeda ketika kita penjelasannya di jaringan network, ya, jaringan kerja. Karena itu angkanya jauh berbeda dari tabel, ya, dari Gantt chart ini, jauh berbeda. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di dalam kita sudah tahu tadi tentang apa yang harus kita perhatikan tuh dalam mengerjakan jaringan kerja. Nah, kemudian ternyata dalam pengerjaan jaringan kerja ini ada 2 pendekatan. Nah, pendekatan yang sering digunakan oleh orang banyak, oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang berkembang dan sudah maju banget ya, multinasional, itu mereka menggunakan sistem yang nomor 2, AOA, Activity on Ask, ya. Nah, jadi 2 pendekatan yang pertama adalah kegiatan digambarkan dengan simpul atau node, itu yang disebut dengan AON, Activity on Node, ya. Kemudian sedangkan peristiwa atau event itu digambarkan dengan anak panah. Maksudnya adalah gini, gampangnya bahasanya tuh gini, yang dinamakan anak panah itu peristiwa yang terjadi, ya, peristiwa yang terjadi. Misalnya peristiwanya itu adalah ini, penyemenan. Nah, itu dia pakai tangan panah tuh, gitu. Tetapi kalau untuk yang kegiatannya, ya, kegiatannya itu digambarkan dengan simpul. Kalau simpul itu gambar yang ini ya, simpul itu yang ini, bulat-bulat ini, bulat ada 3 kolom, ini disebut simpul. Nah, kalau simpul di sini, kalau untuk pendekatan yang pertama untuk AON, ini simpul ini isinya adalah setiap kegiatan yang ada. Setiap kegiatan yang ada, kemudian anak panahnya ini durasi waktunya. Dari waktu tercepat, waktu terlambat, kemudian batas waktunya. Semua ada di anak panah, angka-angkanya. Nah, biasanya orang-orang dari industri perusahaan-perusahaan untuk proyek itu dia agak sulit menggunakan AON ini karena angkanya numpuk di tanda panah ini, angkanya numpuk. Ada nanti di sini 3, 3, 2, 27 segala macam. Ini yang mana yang benar? Agak sulit untuk yang metode pertama. Nah, yang paling mudah adalah metode kedua, yaitu metode activity on Ars. Nah, sehingga segala sesuatu aktivitas itu digambarkan dengan anak panah. Misalnya aktivitasnya adalah contoh kalau bikin bangunan tadi aktivitasnya itu pengangkutan tanah itu ditaruh di A, ya, ditaruh di A di tanda panah, di tanda panahnya, kemudian durasi waktunya ada di tanda panah juga. Durasi waktunya tadi kan 1 minggu tuh, ada di tanda panah. Nah, tetapi kalau yang ada di dalam simpul, simpul ini adalah peristiwa yang terjadi, peristiwa yang di lapangan. Kira-kira nih, waktunya 1 minggu, nggak mungkin masa selama 1 minggu kita cuma angkut tanah, ya paling tidak mungkin itu sekitar 2-3 hari selesailah. Nah, itu semua dijelaskan di angka di dalam simpul ini. Ya, dijelaskan di angka simpul. Nah, di simpul di sini ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. 3 bagian, kalau yang besar seperti ini, ya yang di sini, itu nomor simpulnya atau nomor kegiatannya. Ya, nomor kegiatan. Kemudian yang paling atas itu earliest atau waktu cepat. Ya, waktu cepat. Waktu cepat ini maksudnya adalah kegiatan proyek tersebut bisa kita percepat, bisa kita perlambat. Kalau kegiatannya itu bisa kita percepat, misalnya aku cuma ngerjainnya, durasinya kan 1 minggu, tapi aku ngerjainnya cuma 1 hari bisa. Nah, itu ditulis di paling atas, 1. Yang paling bawah, let's, itu 7. Karena apa? Durasi tadi kan ya sekitar 7 hari, 1 minggu. Nah, gitu. Ya, jadi let's itu yang paling lambat, pengerjaan paling lambat, dan yang paling cepat itu yang di atas. Yang di sini paling cepat, yang di sini paling bawah. Yang paling bawah itu yang paling lambat pengerjaannya. Oke. Nah, nanti simbol-simbol di sini ada simbol-simbolnya di dalam jaringan kerja.
ada ES, itu nanti akan menjadi EF, LS menjadi LF. ES itu adalah early start, berarti pengerjaan yang dipercepat, ya. Maksudnya durasi waktunya itu harusnya tanggal 2, ini tanggal 1 udah ngerjain. Nah, gitu maksudnya. Dia dimasukkan di dalam early start, ES. Hasilnya pasti EF, early finish. Ya. Itu semua angkanya ditaruh di paling atas, yang di sini, semua angkanya. Yang simbol early. Kemudian kalau LS, let's start, itu adalah pengerjaan yang paling lambat. Kalau durasi kita tadi kan di tanggal 2 tuh, ya udah tanggal 2 kita ngerjain. Selesainya kalau 1 minggu, berarti 1 minggu kemudian tanggal berapa. Nah, itu LF. LF adalah let's finish. Ya. Nah, di sini yang itu ditaruh di paling bawah. Nah, sehingga nanti gambar AOA nanti seperti ini nih gambarnya. Ya, modelnya bulat-bulat, ini ada tanda panahnya gini ya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana sih caranya pengerjaan jaringan kerja ini, ya. Dan di sini memang agak sedikit ribet dikit, ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama pelajari nanti. Nah, di jaringan kerja ini ada istilahnya nih, ada istilah aktivitas semu atau dummy. Aktivitas semu ini berfungsi sebagai penghubung sehingga dan kegiatannya ini tidak membutuhkan sumber daya maupun waktu penyelesaian. Aktivitas semu ini digunakan karena tidak boleh ada dua aktivitas mulai pada simpul yang sama dan berakhir pada simpul yang sama juga. Nah, sehingga dummy ini biasanya digambarkan garis terputus-putus. Ya. Misalnya aktivitas semu tadi gini. Kalau contoh kita tadi adalah tetap pembangunan rumah tadi. Ketika kita sudah mengukur luas tanah yang mau kita gali, bangunan mau kita gali, kemudian kita gali. Nah, kan ini nih. Nomor 1 itu kita penggalian, ya, penggalian tanah. Nomor 2 di sini pendirian. Nomor 3 ini adalah setelah kita bikin penggali tanah, kita kan melakukan pondasi tuh. Berarti apa kegiatannya? Adalah mengukur pondasi, ya, mengukur pondasi. Kegiatan ketiga. Nah, ternyata ada kegiatan kedua, yaitu mengangkut tanah. Yang kita tadi contohkan, ada ngangkut tanah. Nah, ngangkut tanah itu adalah aktivitas semu. Kenapa? Karena biar kita ngangkut tanahnya itu nanti kah, mau cepet kah, mau lambat kah, itu tidak mempengaruhi yang namanya kegiatan ketiga, pendirian pondasi. Karena apa? Yang namanya kalau sudah kita gali, berarti kan di dalam galian itu sudah tidak ada lagi tanah yang numpuk tuh. Sudah ada bentuk paritannya tuh untuk pondasi. Berarti kan tanpa kita lakukan kegiatan kedua, yaitu kegiatan mengangkut tanah, kita sudah bisa mengukur pondasi. Kita bisa melakukan pondasi segala macam, udah bisa. Nah, sehingga kegiatan kedua tadi, yaitu mengangkut tanah, itu disebut dengan aktivitas semu. Tidak membutuhkan sumber daya, karena kenapa tidak membutuhkan sumber daya? Nanti kan juga bisa. Intinya tidak memerlukan orang khusus untuk membuang itu tanah, enggak kan? Ya kita juga, tapi karena kita ngejain dan kerjaan itu tidak berhubungan dengan pekerjaan setelahnya, nanti nggak apa-apa. Nah, itu disebut dengan aktivitas semu. Dan itu disimbolkan di garis putus-putus kalau di gambar jaringan kerja. Oke. Nah, berikutnya ini contohnya. Nah, kita langsung praktek nih. Praktek bagaimana cara pengerjaan jaringan kerja atau network, ya. Di contoh ini, contoh yang saya cari-cari tadi baru nemu ini dari rumus-rumusnya, dari penjabarnya semua baru nemu tadi. Tapi nama perusahaan saya ganti ya. Nama saya ganti. Makanya saya ganti dengan perusahaan Cahaya Khairul Imam. Nah, itu perusahaan Cahaya Khairul Imam ini dia ingin meluncurkan produk nih. Nah, gitu ceritanya. Oke, jadi ini ada suatu contoh perusahaan Cahaya Khairul Imam ini, dia ingin meluncurkan produk baru ke pasaran. Produknya itu kita anggap produknya adalah semen, ya. Kita jual semen. Nah,
produk semen ini itu dibeli dari perusahaan manufaktur, ya, yaitu yang namanya Rivaldi Barokah Bintang Timur Laut, ya. Nama perusahaannya tuh. Nah, si Rivaldi Barokah Bintang Timur Laut ini dia menyediakan bahan semen, menyediakan semennya saja. Tetapi Cahya Khairul Imam dia ingin menjual semen itu ke daerah-daerah di Indonesia. Sehingga perusahaan Cahya Khairul Imam ini dia harus melakukan pengapakan dan menjualnya kepada distributor di berbagai wilayah di Indonesia. Karena dia nggak mungkin dia yang ngirim sendiri kemana-mana, nggak mungkin. Dia perlu kerjasama dengan para distributor. Nah, kemudian riset pasarnya ini sudah dilakukan dan menghasilkan total volume kebutuhan, ya, kebutuhan semen dalam jangka waktu per tahun udah ketahuan, udah terhitung. Oh, sekian ton. Nah, kemudian juga sudah dihitung juga kalau sekian ton berarti kita perlu nih tenaga penjualan atau sales-salesnya ini sekitar berapa puluh orang. Nah, itu sudah kita lakukan penelitian, sudah di riset tuh si perusahaan Cahya Khairul Imam ini. Nah, sehingga perusahaan ini melakukan suatu tahap perencanaan. Ya, tahap perencanaan. Nah, sehingga bagaimana nih langkah-langkah manajemen proyeknya? Pertama, tetap bikin proposal segala macam gitu kan, itu sudah dianggap sudah semua. Nah, dan ini adalah bagian di dalam RIP-nya, yaitu salah satunya adalah penetapan tujuan. Nah, tujuan dari manajemen ini yaitu manajemen ini telah menentukan agar peluncuran produk ini dilakukan secepatnya. Manajer proyek itu sudah memutuskan untuk memulai proyek pada bulan April 2021 dan berakhir pada bulan Oktober 2021. Ingat, April sama Oktober. Berapa lama bulannya? Berapa lama minggunya? Berapa jumlah harinya? Harus ingat gitu ya. Totalnya. Oke? Diingatin ya. April sampai Oktober. Itu tujuan dari proyek. Setelah tujuan dari proyek sudah ada, kemudian kita rencanakan nih. Kita rencanakan bla 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 bla, ini ada organisasi sudah terbentuk segala macam, ini jaringan kerja bukan jaringan kerja ya, ini hubungan kerja segala macam. Nah, kemudian kita buat WBS-nya. WBS-nya bisa dalam bentuk tabel level 1, level 2, level 3, level 4, bisa dalam bentuk bagan seperti yang contoh tadi, bisa juga dalam bentuk kata-kata seperti ini. It's okay, nggak masalah. Yang penting mereka paham, ya. Nah, kalau di sini sih saya langsung ngerjakan pakai kata-kata gini aja, karena supaya cepat. Pada tadi ada bagannya sih, karena bagannya tuh agak ribet kan. Saya karena baru aja nemu, jadi saya tulis aja kata-kata gini. Oke. Nah, jadi pekerjaan yang diperlukan itu antara lain mendirikan kantor penjualan dan sewa tenaga manajer penjualan. Berarti mendirikan kantor penjualan, di samping itu kita menyewa pekerja yang sebagai manajer penjualan. Nah, kemudian setelah itu kita cari tenaga penjualan. Kegiatan kedua adalah mencari tenaga penjualan. Yang lakukan siapa? Ternyata manajer penjualan yang merekrut salesnya dari hasil perencanaan tadi, perencanaan. Kemudian adanya pelatihan atau training para sales. Karena sales ini harus dilatih untuk menjual barang ke distributor supaya dia tidak salah ngomong, supaya dia tidak asbun. Nah, dan sebaiknya mereka tahu tentang karakteristiknya, tentang produk segala macam, udah tahu sebaiknya, karena itu lebih ngena lagi ketika kita penjualan. Nah, itu makanya di situ ada trainingnya. Kemudian pilih beberapa agen, berarti kita melakukan pemilihan beberapa agen periklanan, dan yang melakukan siapa? Ternyata manajer penjualan yang memilih agen periklanan itu yang tepat untuk mempromosikan produknya. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah merencanakan strategi periklanan. Siapa yang ngerjain? Kantor penjualan dan agen periklanan. Kenapa kantor penjualan? Karena di sini bisa saja manajer penjualan dan tim atau tim dari manajer penjualan. Ya, maka di sini disebut dengan kantor penjualan.
Nah, jadi caterpillar sama agen periklanan tuh yang merancang strategi, oh gimana nih caranya, ini pakai warna apa, pakai apa, gimana macam gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kegiatan berikutnya adalah pelaksanaan periklanan. Nah, yang melakukan adalah agen melakukan promosi ke pelanggan yang potensial, ya. Berarti agen yang melakukan promosinya, bukan orang kantor lagi nih, tapi agen yang melakukan promosi. Kemudian merancang bentuk packing atau pack-nya, bentuk pembungkusnya, bentuk bungkus dari semen tadi yang menarik bagi pembeli. Mau yang kalau sekarang kan bentuk karung, bisa nggak bentuknya segitiga? Nah, atau bintang bentuknya, keren kan? Siapa tahu kan gitu, bintang keren ini bagus. Kemudian 4 dimensi, kemudian bisa kelihatan dalamnya seperti apa. Nah, kemudian itu ringan, kemudian mudah dibuka. Nah, itu kita rancang tuh bagaimana caranya? Tuh kita rancang. Kemudian kita set up fasilitas untuk pengepakan, kemudian pengepakan barang dari perusahaan, ya packingnya maksudnya ini, kemudian pemesanan barang dari perusahaan manufaktur, dari perusahaan Rivaldi Barokah tadi, ya. Kemudian memilih distributor. Nah, memilih distributor ini manajer penjualan itu memilih distributor yang mana nih untuk mendistribusikan barang yang dijualnya nih, untuk mendistribusikan semen ini ke berbagai wilayah. Kemudian penjualan ke distributor, kemudian distributor kemudian kita mengirim barang ke distributornya sesuai dengan pesanan dan kuota yang ada. Nah, ini semua kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ya di perusahaan Cahaya Khairul tadi, kegiatan-kegiatannya. Nah, ini semua dari perencanaan tadi tuh. Kita bentuk WBS-nya. Udah bentuk WBS-nya, ini sudah kelihatan bahwa kegiatannya di sini sudah sampai ke paket-paket kegiatan. Oke, paket-paket kegiatan. Karena apa? Contoh, fasilitas pengepakan, pengepakan barang dari perusahaan manufaktur, merancang bentuk pack-nya, kemudian pemesanan barang dari manufaktur. Itu kan semua kegiatan packing. Tugasnya adalah tugas packing. Subtugasnya apa saja? Ada merancang, ada sepat fasilitas, ada packing barangnya. Nah, itu subnya. Berarti ini sudah level 3 nih di sini. Ya, ada level 3, ada level 4. Level 4 yang mana? Contoh tadi, training. Siapa yang mentraining? Ini lagi, memilih distributor. Berarti kan kegiatannya tuh, paket kegiatannya. Si manajer memilih distributornya. Jadi level 3 dan level 4 itu dimasukkan ke dalam Gantt chart. Nah, ini ditulis WBS-nya, kemudian kita buat Gantt chart-nya seperti ini. Ya. Dari kegiatan tadi, total tadi semua, kita buat Gantt chart-nya. Pertama, kita bullet aja, bikin aja nama A, B, C gitu kan ya. Gampangnya, atau mau 1, 2, 3, bebas. Deskripsinya, kalau nama kegiatan A ini untuk rancang packing, rancang pack-nya, rancang bungkusnya. Kalau ngerancang packing itu pakai kegiatan pendahulu nggak? Enggak kan? Kan kita cuma ngerancang, cuma gambar-gambar. Nggak perlu kan kita yang namanya kita teliti dulu, atau maksudnya nggak perlu yang namanya kegiatan-kegiatan yang sudah kita jelaskan tadi, itu tidak ada kaitannya. Mau rancang packing dulu kah, baru kita pesan barangnya? Nggak peduli kan? Atau kita pesan barang dulu, baru kita rancang packing? Nggak peduli. Atau kita mau rancang packing dulu, baru kita rekrut agen? Nggak masalah. Tidak ada kegiatan pendahulu. Berarti di sini kegiatan pendahulunya itu adalah 0. Coret-coret strip. Waktunya. Nah, waktunya 2 minggu. Ya, waktunya 2 minggu. Kemudian, kegiatan pesan barang. Tidak ada juga. Waktunya berapa? 13 minggu. Pemesan barang. Karena apa? Pemesanan barang di sini. Di sini ada pembuatan MOU-nya, kerjasamanya, kemudian nanti pengirimannya berapa waktu, kemudian nanti ada pengecekannya, analisis segala macam. Lama, 13 minggu lah. Kita anggarkan 13 minggu. Nah, tabel Gantt chart yang dibuat di sini itu berbeda dengan yang saya buat tadi. Ya, mungkin di sini lebih gampang nih ngelihatnya. Karena di sini hanya menjelaskan tentang durasi waktu. Ada 2 minggu, 13 minggu, 6 minggu, 10 minggu, 9 minggu. Ya, bebas di sini. Kalau yang contoh saya tadi, dari awal pengerjaan sampai akhir durasinya berapa? 8 minggu. Berapa minggu nih tiap-tiap pekerjaan. Nah, kalau di sini enggak. Pakai batasan waktu saja. Waktu berapa durasinya setiap kegiatan, setiap paket-paket kegiatan. Nah, kalau mau membuat Gantt chart model seperti ini, nggak masalah. Tidak apa-apa. Ini juga benar. Yang punya saya tadi, yang awal tadi juga benar juga tuh. Semua sama.
Oke. Nah, kemudian berikutnya Anda ada set up fasilitas. Nah, set up fasilitas pengepakan. Kegiatan pendahulunya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu model packing-nya, model pack-nya, bagaimana kita mau mendirikan fasilitasnya. Gini, kita mau mendirikan fasilitas, tapi kita tidak tahu bagaimana bungkusnya. Bingung kan? Apa ya? Nah, gambar gimana? Kita dirikan akhirnya tiba-tiba, kok salah ya? Nah, gitu. Makanya ada kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan rancang pack. Kemudian ini, pilih distributor. Memilih distributor, itu kegiatan sebelumnya adalah C, yaitu mendirikan kantor penjualan. Karena apa? Lihat, pilih distributor. Pilih distributor. Manajer penjualan memilih distributor. Berarti manajer penjualan ada di mana? Manajer penjualan ada ketika didirikan kantor penjualan. Berarti kegiatan pendirian kantor penjualan ini didahulukan. Baru kegiatan pilih distributor. Sehingga tadi seperti ini. Pilih distributor, kegiatan pendahulunya apa? Dirikan kantor penjualan. Gitu. Oke? Nah, sama yang lain juga. Nih, melakukan promosi. Lakukan promosi, yaitu I. Kegiatan pendahulunya adalah I. I itu apa? Merencanakan strategi promosi. Karena apa? Kita cek lagi. Melakukan promosi. Nih, promosi di sini. Melakukan pelaksanaan promosi. Berarti kita rencanakan dulu kan? Melakukan promosi ke pelanggan. Agen melakukan promosi. Berarti siapa? Agen. Berarti agen periklanan tadi. Kita rencanakan kan di sini? Berarti perencanaan dulu kita lakukan. Nah, berarti rencana dulu strateginya, baru kita lakukan promosi. Itu, jadi dari kegiatan WBS tadi, kita deskripsikan di Gantt charts. Udah mana kegiatan pendahuluannya mana, durasi waktunya apa. Nah, ini bisa terlihat model seperti ini. Oke, dan seterusnya ya, sampai terakhir. Nah, berikutnya. Setelah kita sudah menulis Gantt chart dan matriks tanggung jawab, ya, matriks tanggung jawab. Di sini tadi ada matriks tanggung jawab nih, yang ini, kegiatan pendahulu. Berarti kegiatannya apa? Rencana ini. Berarti orang dari sini, manajer harus mengetahui ini, orang dari sini harus mengetahui ini nih, gitu. Ya, udah ada dari WBS bisa kita lakukan pengerjaan matriks tanggung jawab. Oke, kalau matriks tanggung jawab tidak saya jelaskan lagi karena minggu kemarin sudah. Dan kita langsung lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita mengerjakan jaringan kerja. Ya, jaringan kerja. Nah, jaringan kerja ini yang perlu kita tentukan adalah menentukan ketergantungan antar kegiatan dan waktu tiap aktivitas. Jadi, intinya adalah kita tentukan hubungan antar kegiatan ini apa sama waktunya tiap aktivitas. Itu sebenarnya sudah terjawab di Gantt chart, sudah terjawab. Misalnya kegiatan setup fasilitas, kegiatan yang mempengaruhi siapa? Rancang pack. Durasinya berapa? 10 minggu. Rancang packing berapa? 2 minggu. Bingung kan? 2 minggu, 10 minggu, berarti totalnya berapa? 12 minggu. Nah, bingung kan kita? Nah, sehingga itu dijelaskan di langkah ketiga ini. Kita tentukan waktunya. Nah, penentuan waktu di sini itu tadi yang ada simpul dan atau yang pakai metode AOA tadi, ya. AOA. Nah, di sini bila waktu tiap aktivitas itu sudah ditentukan, yang tadi di Gantt chart tadi, maka bisa kita lihat umur proyeknya, tergantung pada waktu paling lama yang ada di dalam satu lintasan jaringan kerja. Nah, maksudnya di sini apa? Setelah kita sudah tetapkan aktivitas yang di Gantt chart tadi, kita lakukan pembuatan jaringan kerja, baru kita bisa melihat umur proyek kita ini berapa lama sih sebenarnya. Nah, itu terjawab di jaringan kerja. Sebenarnya, tadi dari April sampai Oktober, berapa bulan? Coba nanti kita lihat, berapa minggu yang ada di sini. Atau berapa bulan yang ada di sini. Yang kita kerjakan. Oke. Nah, kemudian di sini ada istilah-istilahnya, itu yang tadi PS, EF, sama LS, sama LF ya. Ada istilah-istilahnya nih. Nah, perlu diingat bahwa angka IRLIS, berarti yang paling atas, itu merupakan angka diisinya itu adalah angka terbesar dari hasil penjumlahan waktu IRLIS pekerjaan sebelumnya
ditambah dengan durasi waktu pekerjaan apabila terdapat dua kegiatan yang berakhir pada kegiatan yang sama. Oke, gitu ya. Kemudian kalau untuk let's itu berarti ada paling bawah, ya, ada yang di paling bawah. Nah, yang di paling bawah ini berarti kolomnya itu diisi angka terkecil dari hasil pengurangan waktu let's pekerjaan setelahnya. Ingat, setelahnya dikurangi durasi waktu pekerjaan apabila terdapat dua kegiatan yang berakhir pada yang sama. Kalau earliest ditambah pada pekerjaan sebelumnya, kalau yang let's dikurang pada pekerjaan yang setelahnya. Ingat ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian ketika kita menghitung waktu juga kita menghitung yang namanya total float, ya. Total float ini adalah total atau selisih waktu tiap kegiatan. Selisih waktu tiap kegiatan. Nah, rumusnya ini langsung saya langsung breakdown aja rumus segala macam daripada saya indah saja dari mana-mana, langsung aja ke sini. Rumusnya adalah TF atau total float sama dengan LF let's finish dikurang early start dikurang D. D ini adalah durasi tiap kegiatan. Durasi tiap kegiatan. Diingat, durasi tiap kegiatan. Berarti kegiatan apa? Contoh, distributor. Distributor ini kegiatannya ini, nah ini angkanya 17, 6, 9, 2, ya. Itu di sini nih. Nih, distributor. Ya. Pilih distributor. Berarti ada angka 17, ada 6, ada 9. 9 ini adalah nilai D atau durasinya. 6 ini angka yang setelah kita hitung-hitung. 17 ini juga angka tercepat setelah kita hitung-hitung. Nanti kita belajar hitungnya ya, bagaimana caranya. Nah, 9, kenapa dapat 9 ini dapat dari mana? Durasinya itu dapat dari tabel awal. Nih, 9. Pilih distributor. Durasinya 9. Oke. Jadi, semua yang ada di sini, angka 6, yang ada di tanda panah ya, berarti yang ada di arch-nya, ada di tanda panahnya, angka yang ada di tanda panah, itu adalah durasi waktu yang ada di dalam Gantt charts. Durasi waktu yang ada di dalam Gantt charts. Angka yang paling atas, angka earliest, angka paling bawah adalah angka let's. Angka 1, 3, 7, 10 yang di sini itu adalah angka simbol. Simpolnya. Berarti kegiatan apa nih yang kita dahulukan? Alurnya. Ya. Kalau kita gampangnya itu di teknik kimia itu perancangan pabrik itu adalah nomor aliran. Dah gitu aja. Yang depan-depan sini itu nomor aliran. Nah, gampangnya gitu aja deh. Daripada kita pakai simpol sebenarnya bingung kan. Nomor aliran. Nah, gitu aja. Oke. Nah, itu angka-angkanya tadi. Berarti kalau kita lihat di sini ada 17, 6, 9. Ingat rumusnya adalah LF dikurang ES dikurang D ya. LF kurang ES kurang D. LF itu apa? Let's finish. Berarti sini 17. 17 yang di bawah ya, bukan yang di atas ya, yang di bawah. Karena apa? Let's finish berarti yang pekerjaan sudah terakhir. Pekerjaannya kan ini kan distributor kan yang ini nih dari 6 sampai ke 17 kan. Ini pekerjaannya ada di sini nih. Berarti dari 6 ke 17 berarti 17 ini kan akhir waktunya nih. Maka di sini adalah let's. Adalah sini ada finish. Karena diminta let's berarti dia kolom paling bawah nih. Yang bagian paling bawah berarti 17. Dikurang ES earliest start. Pekerjaan yang dimulai dengan cepat pada waktu yang paling cepat. Early berarti ada di kolom paling awal. Early start berarti awal waktunya. Berarti kalau awal ada di sini nih, di kolom nomor yang di nomor aliran 4. Berarti ada di nomor, karena dia early berarti ada di atas. Berarti yang 6 ini, 6 yang atas. Oke, 6 yang atas. Jadi 17 dikurang 6 dikurang D. D itu ada 9. Hasilnya sama dengan 2. Itu untuk TF, total float ya, total float. Nah, dari kegiatan ini, dari gambar ini kita kelihatan nih waktunya.
Ya, waktunya itu umur waktunya umur waktu proyek kita udah kelihatan. Nah, nanti kita lihat di mana ketahuan umurnya, oke? Nah, kemudian kita lanjut dulu. Setelah kita tentukan total float, baru kita tentukan yang terakhir adalah free float. Free float ini adalah selisih waktu tiap kegiatan yang tidak kita gunakan, maksudnya gitu, yang kita tidak gunakan, maksudnya itu free, kita bebas kita gunakan. Maksudnya itu kalau kita ini waktu free-nya berapa hari sih? Nah, itu maksudnya, itu free float namanya. Rumusnya apa? FF sama dengan EF dikurang ES dikurang D. Oke. Nah, lagi-lagi kita pilih distributor juga. EF dikurang ES. Ya, EF dikurang ES. Berarti EF early finish, berarti yang paling atas di kegiatan paling terakhir berarti di sini. Jadi distributor waktu terakhirnya paling cepat 17 dikurang waktu paling cepat mulainya 6 dikurang 9. Bagaimana kalau di kegiatan yang lain? Kegiatan yang lain. Contoh ini. Pengapakan barang. Total float TF. Rumusnya adalah LF dikurang ES dikurang D. Berarti 23 ini dikurang 13 dikurang 6. Hasilnya sekian. Itu nilai TF. Bagaimana FF-nya untuk kegiatan pengapakan barang? Berarti 23 ya. Berarti EF 23 dikurang ES dikurang 13 dikurang D 6. Hasilnya berapa? Udah. Itu. Oke, jadi gitu ya. Nah, dan nilai TF sama FF itu dikerjakan di tiap-tiap kegiatan. Sehingga hasilnya kayak gini. Kalau kita hitung semua. Nah, kita tadi kan udah ada tuh ya tabelnya yang awal tadi kegiatannya itu. Nah, ini ada waktu durasinya 2, 13 segala macam. Nah, sebelum kita kerjakan ini kita buat dulu ini. Nah, kenapa saya tadi jelaskan dulu angka-angkanya, rumus-rumusnya supaya teman-teman nanti paham nih. Oh, angka ini dapat dari sini. Oh, angka ini dapat dari sini, gitu ya. Nah, jadi kita ke sini dulu baru kita ke tabel ini. Kita ke sini dulu. Nah, kegiatan ini disusun berdasarkan kegiatan yang ada di dalam tabel yang ini, tabel ini, Gantt charts. Oke, tabel Gantt charts. Kegiatan pertama yang tanpa ada kegiatan pendahuluan, kegiatan apa saja? Ada rancang packing, ada pesan barang, ada dirikan kantor penjualan. Sehingga gambarnya itu seperti ini. Oke, ada merancang pack, ada pemesanan barang, ada mendirikan kantor penjualan. Lengkap. Dan nomor aliran pertama adalah nomor aliran pada saat kita mulai pengerjaan. Sehingga di sini early start-nya angkanya adalah 0. Kemudian last start-nya itu adalah 0 juga. Karena kita baru ngerjain, sama-sama 0. Oke. Nah, kemudian di sini kita ada kegiatan berikutnya, ada kegiatan kedua, yaitu kegiatan merancang pack. Merancang pack ini ternyata itu punya pengaruh di kegiatan setup fasilitas sama pengapakan barang. Sorry, saya ulangi. Kegiatan merancang pack ini, waktu durasinya itu dipengaruhi oleh lamanya pemesanan barang. Bisa kita lihat di gambar sini. Nih, di gambar sini. Makanya kita lompat-lompat nih angkanya. Kalau teman-teman sudah screenshot ini, gampang tuh ngelihatnya nanti. Oke, kegiatan rancang pack itu berkaitan dengan hasil dari pemesanan barang. Karena ini 13 minggu. Kenapa dengan kegiatan barang? Kenapa tidak berdasarkan pendirian kantor penjualan? Karena kalau kita dari kegiatan tadi, ingat ini A dan B. Yang mana di sini kegiatan yang mendukung A dan B?
setup fasilitas. Kemudian di sini ada packing. Nah, sehingga garis gambarnya yang kita buat itu seperti ini. Gambarnya ini. Pesan barang, baru packing. Karena pesan barang dan packing ini tidak ada sangkut pautnya sama pendirian kantor penjualan. Karena kalau penjualan ini kegiatannya apa tadi? Dari pemilihan manajer, pemilihan distributor, merekrut tenaga sales, kemudian pelatihannya, trainingnya, kemudian promosi-promosinya dan lain-lain. Itu semua. Kalau jalur untuk barang itu yang di atas ini, karena dia berkaitan. Oke, sehingga gambar laju aliran nomor 2 ya, laju aliran nomor 2 itu seperti ini. Laju nomor aliran 2 itu dengan 3 berhubungan. 1 2 3. 1 langsung ke 3. Ya. Karena apa? Karena di dalam kegiatan yang di dalam tabel tadi, kegiatan pengapakan barang itu kegiatan pendahuluannya apa? Pemesanan barang. Oke. Pengapakan barang, kegiatan pendahuluannya itu setup fasilitas pengapakan. Sebelumnya adalah merancang pack. Nah, jadi kita bikin gambarnya kayak gini. Kemudian kita lihat nih, bagaimana cara ngisi angkanya. Pertama, karena di sini kita mulai dari 0, berarti bagaimana nomor aliran yang kedua? Bagaimana nomor aliran ketiga? Karena ini berpengaruh. Yang pertama, kita isi yang year list dulu. Year list itu adalah ini, kalau rumus yang awal tadi ya, ini kita nih, angka year list merupakan angka terbesar dari hasil penjumlahan waktu year list pekerjaan sebelumnya ditambah durasi waktu pekerjaan apabila terdapat 2 kegiatan yang berakhir. Kegiatan yang sama. Oke. Berarti angka year list di sini berapa? Sini 0. Berarti 2 kurang 0 berapa? 2. 2 tambah 0 berapa? 2. 2 tambah 0, 2. Karena dia iris itu penambahan, bukan pengurangan. Oke. Nah, bagaimana dengan yang 3, yang ke sini? Karena kalau kita lihat durasi waktu setup fasilitas itu hanya memerlukan 10 minggu saja. Sedangkan kita di sini sudah ada pemakaian waktu 2 minggu. Kalau 2 tambah 10 berarti 12. Tetapi kenapa 13? Karena angka dari karena durasi waktu pemesanan barang ini lebih lama. Perhitungan dari year list-nya ya, yang atasnya ini itu lebih besar yang 13 ketimbang yang 10 tambah 2, 12. Berarti ditaruhnya 13. Oke. Angka iris adalah angka terbesar penjumlahan durasi ditambah waktu iris. Waktu awal iris, waktu awal pengerjaan. Yang irisnya. 0 tambah 13, 13. 2 tambah 10, 12. Karena paling besar 13, berarti 13 ditaruh sini. Oke. Nah, karena 13 yang kita pakai di sini, waktu early finish-nya untuk kegiatan pemesanan barang dan kegiatan untuk setup fasilitas, maka berapa angkanya untuk nilai ini, nilai apa namanya ini, let's start-nya, waktu mulai tapi yang molor, 7 angkanya. Kok 7? Kan 13 kurang 10, 3 harusnya. Kenapa sini 7? Nah, kenapa sini 7? Ya, karena kalau kita pakai hitung year list untuk year list. Sedangkan kalau untuk last itu last dengan last. Ingat rumus awal tadi yang ini? Mana ya? Nih. ES menjadi EF, LS menjadi LF. Sehingga LF ini turunannya adalah LS. EF turunannya adalah ES. Ingat ya. Jadi yang is dengan is, less dengan let's. Oke. Nah, sehingga kaitannya ke sini nih, 17. Angka 17 dari mana?
Kalau di sini 0, 17, katanya tadi rumusnya adalah, nih, kita lihat lagi rumusnya. Rumusnya adalah let's angka terkecil dari hasil pengurangan waktu let's pekerjaan setelahnya dikurangi durasi waktu pekerjaannya, ya, setelahnya. Berarti bukan sebelumnya, tapi setelahnya. Oke, setelahnya di sini apa? Yang 17. Setelahnya adalah 23. Oke, setelahnya adalah 23. Sehingga 23 dikurang 6, 17. 17 dikurang 10, 7. Oke. Nah, kemudian 17 kurang 3 berapa? Tapi karena di sini adalah 0, dipakai 0 tetap. Nggak pakai waktu kapan. Ini pakainya 0 karena waktu awal 0. Oke, waktu awal 0. Sehingga sini 17 mempengaruhi yang di sini saja. Oke. Kalau yang is angka terbesar, kalau yang bawah angka terkecil. Kalau 17, 17 dikurang 10, 7. 17 kurang 13, kecilan mana angkanya? Nah, kan yang dipakai itu kan. Kemudian karena di sini yang dipakai adalah angka yang terkecil. Berarti karena di sini tetap 0, karena awalnya 0 ya berarti tetap 0 ya untuk khusus di sini. Kecuali kalau yang di sini-sini nih baru berbeda ya. Nah, kemudian bagaimana berikutnya? Yang lain sama seperti ini kegiatannya. Misalnya nih 4, 6. 6 dan ini ada kegiatan untuk pendirian kantor penjualan itu selama 6 minggu. Berarti 0 ditambah 6, 6. Udah, langsung. Nah, bagaimana untuk yang kegiatan yang 17? 17 ini itu akan mempengaruhi kegiatan yang aliran 5 ya. Yang aliran 6 itu mempengaruhi kegiatan 5 waktunya. Nah, bagaimana kalau kegiatan untuk micro sales itu kan katanya 4 minggu aja tuh ya. Kemudian untuk melakukan distributor, pemilihan distributor kan katanya 17, katanya 9 minggu. Berarti 6 tambah 9 berapa? Nah, 17 kan ya? Kemudian kalau di sini 6 tambah 10 berapa? 10. Nah, kemudian di sini kurangin. 17 dikurang 7 berapa? 10. Udah taruh sini 10. Sama angkanya. Gitu. Nah, dan seterusnya. Semua sama. Nah, nanti teman-teman bisa diperjelas nih nanti nih. Pelajari di rumah dan saya langsung ngasih tahu saja, ini ujian nanti keluar minggu depan. Kan kita UTS tuh minggu depan. Minggu depan keluar ini. Ya. Itu langsung saya ngomong aja nih. Minggu depan keluar ini. Sehingga ini teman-teman pelajari angkanya dapat dari mana. Oke, angka-angkanya dapat dari mana. Nah, sehingga karena kita sudah dapatkan gambar seperti ini, runtutannya seperti ini, baru kita katanya kan tadi katanya kalau jaringan kerja itu kita bisa melihat umur pekerjaan, umur proyek. Berapa nih umurnya? Lihat angka paling gede di sini berapa? 7, 2, 7, 7, 13, 17. Berarti 17 dia 17 ini paling tinggi ini 23, paling tinggi berapa? 29. Nah, angka paling terakhir ini kan 29, setelah itu kan nggak ada lagi kegiatan nih. Berarti di sini adalah kegiatan terakhir nih. Berarti umur proyek kita selama 29 minggu. Hitung, bener nggak 29 minggu? Dari April sampai Oktober akhir. Bener nggak 29 minggu? Nah, oke, jadi gitu. Nah, biasanya kadang sama, kadang berbeda. Kadang kurang. Maksudnya kurang apa? Earliest-nya, ya, earliest start-nya, earliest finish-nya ini, kadang dia ditulis di sini bukan 29, tapi di sini bisa sampai 20 saja. Yang last finish-nya itu 29. Nah, sehingga kita bisa tahu paling terakhir, aliran paling terakhir itu sorry, ada yang nanya. Sekitar 7 bulan, 28 minggu, Pak. Nah, 28 minggu kan? Tapi di sini 29 tulisannya. Itu. Oke, ya gitu tuh. Nah, karena kita lihat tuh kalau kita lihat di tahunnya ya, sesuai dengan tahun. Tahun itu apakah pakai apa minggunya ada banyak kan gitu kan atau tidak minggunya, minggu dalam 1 bulan. Nah, jadi itu lagi tuh. Jadi kita bisa lihat dari situ. Jadi
Kalau tadi hitungan tadi, kalau di Fadila tadi tulis 28, di sini 29. Berarti sini agak molor nih kegiatannya. Berarti nggak bisa 29. Berarti agak molor. Karena kita sudah kerjakan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita sesuai dengan target? 28 minggu misalnya. Bagaimana caranya? Ada nggak bagian-bagian mana yang bisa kita kurangi nih waktunya? Ada nggak? Ada. Itu menggunakan PERT, yaitu Project Evaluation and Review Technique. Nah, bagaimana cara pengerjaan PERT itu akan saya sharingkan itu di pertemuan ke-9 ya. Karena sekali lagi karena itu ribet banget ya. Kalau saya jelaskan lagi yang saat ini, saya yakin nanti minggu depan kalian nggak bisa ngerjain ini ya. Nggak bisa ngerjain ini sama ngerjain PERT karena ini kalau menurut saya sih ini sudah agak ribet ya. Karena kita ngitungnya itu kita nggak bisa langsung tembak dari sini ke sini, nggak bisa. Karena apa? Kita hitungnya dari sini nih. Ini yang mempengaruhi mana? Ini. Mempengaruhi mana? Ini. Berarti kita kerjakan dulu yang ini juga nih. Baru kita dapat yang ini, baru kita bisa hitung let's-nya semua. Karena ini satu kesatuan. Setelah kita dapat ini, baru kita kerjakan ini. Baru hasilnya dapat ini, baru kita dapat let's-nya juga. Yang paling sulit itu adalah perhitungan let's yang paling sulit, angka-angkanya. Kalau untuk yearly itu cepat karena karena kegiatan sekarang ditambah dengan durasi waktunya. Kalau yang let's itu kegiatan setelahnya dikurang durasi pekerjaannya. Ya. Itu. Kegiatan setelahnya berarti kegiatan 10 dikurang 6 durasi waktunya yang ini. Berarti 29 kurang 6. Nih, ya, 23. Gitu. Jadi bisa kita evaluasi, bisa kita persingkat menggunakan teknik yang namanya PERT, Project Evaluation and Review Technique. Nanti pertemuan ke-9 ya kita bahas materi itu. Oke. Nah, jadi di sini kita udah tahu nih durasi waktunya 29 minggu kurang lebih. Nah, setelah kita bikin jaringan kerjanya ini, baru kita buat tabel yang ini. Yang ini, tabel ini. Tabel di sini itu menjelaskan bahwa tiap kegiatan itu masing-masing boleh molor, boleh enggak. Ya. Maksudnya itu boleh molor, boleh tidak itu kalau kegiatan itu terlambat saja, itu bisa mempengaruhi yang lain. Maksudnya adalah seperti di sini. Kegiatan 1 dan 4, 1 sampai 4, berarti kegiatan 1 dan 4 itu 6 minggu. 1 dan 4 itu adalah ini. 1 dan 4. Ya, 1 dan 4. Itu waktunya adalah 6 minggu. Berarti apa? Pendirian kantor penjualan. Oke. Ketika kita hitung-hitung TF-nya, oke, total float-nya, itu dia nilainya 0. Sama juga seperti kegiatan 4 dan 6. Kita hitung TF-nya nilainya 0. Dan begitu. Pokoknya ada tanda bintang ini. Nah, karena di sini angkanya 0, ingat, kalau ada angka 0 di TF, itu disebut dengan lintasan kritis. Yaitu, maksudnya adalah kegiatan ini itu umur proyeknya tidak boleh tertunda. Kegiatannya ini harus segera diselesaikan. Berarti kegiatan pendirian pabrik itu tidak boleh molor. Harus 6 minggu. Tidak boleh lebih sehari, lebih sejam. Enggak boleh. Harus. Kalau bisa sih lebih cepat. Karena sini nilai ETF-nya ada 0. Oke. Tapi kalau bisa ETF-nya ada 4, ada 5, ada 2, ada 7, itu kalau agak molor tidak masalah. Ya. Karena apa? Lihat di sini. Earliest-nya itu 0 hari. Late-nya itu 7 hari. Berarti ada 7 hari. Tetapi kita mulai early-nya itu, selesainya itu ada 2 hari. Berarti 7 kurang 5 kan? 7 kurang 2 kan 5. Udah. Dapat nih. 5 harian di sini. Ya. 7 kurang 2 nih. Durasi kan rumusnya gini itu kan untuk menghitung TF. LS dikurang F dikurang D. Ini dikurang F dikurang D. 5. Berarti ada waktu sekitar 5 hari plus minus itu boleh tertunda. Tertundanya ternyata, wah saya nggak bisa selesainya di hari minggu kedua, tapi minggu ketiga nggak masalah. Kan sudah terkena, sudah dalam jadwal kita juga.
jadwal kita di sini dimaksudkan adalah gini. Untuk kegiatan kedua, selesainya itu paling cepat minggu kedua, paling molor minggu 7. Sama seperti ini. Fasilitas setup pengepakan itu, setup fasilitas pengepakan itu paling cepatnya itu adalah minggu ke-13. Pas pengerjaannya 13 minggu, paling lambat itu 17 minggu pengerjaannya. Paling lambat. Nah, itu paling lambat. Sehingga ada waktu molornya. Nah, masalahnya kalau yang ini 0066, berarti tidak ada selisih di sini. 6600 nggak ada selisih. Berarti di sini udah tidak boleh yang namanya molor. Sama juga nih 4 ke 6. Coba cek 4 ke 6 apakah boleh molor? 4 ke 6. Oh, ternyata ini. Ya 4 ke 6 ya. Nah, 46. 17 17 66 9. Ketika kita hitung ternyata dia boleh molor 2 minggu nih. Boleh molor. Nah, berarti kita nggak masalah nih kalau kita molornya agak 2 minggu. Karena apa? Bisa ditutupi oleh kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain bisa ditutupi itu. Jadi maksudnya itu adalah di sini nih, ketika kita pekerjaan ini, kita tahu nih bahwa oh ini harus diselesaikan dengan segera, ini yang tidak. Nah, 56. Kegiatan 56. 56 ini. 56. Ini ketika pengurangannya semua nih sama nih pengurangannya nih. 17 kurang 0 7 10, 17 kurang 7 10 sama. 17 tambah 10 tambah 7 17 sama semua. Nah, berbeda dengan yang ini angka-angkanya karena ini berpengaruh nih di sini. Angka-angkanya. Oke, jadi karena kalau 17 kurang 9 kan bukan 6. Benar kan? Nah, bukan 6 angkanya. Sehingga di sini ada waktu molornya nih di sini, kegiatan di sini. Ya, jadi itu bisa terlihat dari tabel ini. Oke, jadi begitu ya teman-temannya. Jadi untuk yang free float ini maksudnya adalah kegiatan ini, free float ini berarti dia kegiatannya itu yang bebas tuh, selisihnya tuh selisih kegiatan yang bisa kita lakukan. Oke, free float itu kegiatan yang tersisa ketika gini, waktu tersisa ketika kita pengerjaan project tersebut. Waktu tersisa berapa minggu? 2 minggu. Contoh, ini 46, yang kalau yang 46 kan 2 minggu nih. Total floatnya 2 minggu. Waktu tersisanya 2 minggu. Tapi kalau yang di 48 itu total floatnya 7, tapi dia tidak ada waktu tersisa di sini. Waktu tersisa itu maksudnya adalah kegiatan ini boleh selama 7 minggu, tetapi dia tidak boleh plus minusnya itu adalah tidak boleh ada plus minus. Kalau di sini kegiatannya 2 minggu, boleh plus minus. Boleh 2, plus 2, boleh minus 2. Kegiatannya 46. Boleh lebih cepat 2 minggu, boleh lebih lama 2 minggu. Ya, yang ini. Ini angka range-nya. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang penjadwalan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini nanti yang untuk apa? 4 metode itu, 4 metode perencanaan itu nanti dimasukkan di dalam yang tugas yang akhir itu ya, project kita itu. Jadi ada WBS-nya, ada matriks tanggung jawabnya, ada apa? Gantt chart-nya, kemudian ada network-nya, kemudian ada tabel-tabelnya ini, nanti sama PERT juga nanti ya. Itu dijelaskan di situ, dimasukkan ke dalam tugasnya sehingga kita tahu nih, oh kegiatan gini. Gitu ya. Ini agak masuk dalam tugas-tugas kita nanti pengerjaannya. Oke, silakan ada mau tanyakan? Atau paham semua kah? Boleh dicoba dipelajari dulu, Pak. Ya kalau yang mau dipelajari dulu yaitu intinya yang tadi kalau sempat tadi di screenshot nanti dipelajari di rumah. Intinya nanti minggu depan kita kan UTS tuh. Nah, UTS-nya nanti itu saya keluarkan.
Ya, materi hari ini saya keluarkan. Perhitungannya tadi, penggambarannya, perhitungannya. Pokoknya dari gambarnya, dari tabel-tabelnya itu keluar semua tuh. Ya nanti di ujian nanti. Berarti nanti ujiannya itu dalam bentuk tabel ya Pak soalnya? Soalnya kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak bentuk tabel. Tapi nggak tahu nanti. Kita lihat aja. Mungkin bentuk tabel, mungkin seperti yang penjelasan yang tadi. Kegiatan-kegiatannya apa aja. Nanti tinggal dibuat aja tabelnya, WBS-nya. Paling nanti contohnya kayak yang tadi kan, saya tambahin aja tuh misalnya di sini. Misalnya, nah yang ini, kegiatan-kegiatan ini, saya pendirian kantor penjualan itu direncanakan selama 6 minggu, kemudian secara tenaga sekitar 2 minggu. Nah, ini saya bikin tabel ini berarti, tabel Gantt chart-nya. Jadi penjelasannya dari sini. Paling gini juga, atau paling nanti tabel. Ya, tapi intinya adalah pengerjaan Gantt chart dan network. Nanti ada ya. Tuh, saya langsung kasih tahu tuh sudah tuh. Daripada nanti bingung. Kan ini penting sekali. Oke. Sebenarnya kalau ini kan kita kan besok itu ada webinar series kan ya. Itu sebenarnya project. Sebenarnya project itu. Wah, di Valdi senyum-senyum dia. Kamu semangat besok, Pak. Harus semangat kamu. Soalnya ini ya, soalnya kalau acara kayak model seminar-seminar gitu, yang membuat acara tersebut heboh, bersemangat, berenergi, itu dipengaruhi oleh MC-nya. Ya Pak, nanti saya semangat kok Pak. Dipengaruhi oleh MC-nya, kemudian dipengaruhi sama moderatornya. Jadi dua itu. Kalau ada moderator berarti MC dan moderator. Kalau nggak ada moderator berarti MC-nya. Pengaruhnya di situ tuh. Kalau MC-nya lesu, udah nanti lesu semua nanti isinya. Pematerinya juga lesu aja gitu ya. Jadi semangat Padi. Itu oke. Nah, jadi maksudnya kayak kegiatan besok itu kan kayak model itu kan project ya. Webinar itu kan project. Nah, kalau teman-teman bisa menerapkan prinsip dari pengerjaan pembuatan penjadwalan ini, itu untuk kegiatan kayak webinar itu sudah terstruktur tuh. Pengerjaan kayak model pembuatan background, pembuatan sertifikat, pembuatan link, pembuatan ini itu udah teridentifikasi. Waktunya kapan selesai gitu. Nah, mengapa maksud saya seperti itu? Karena ini saya tekankan sekali lagi kalian adalah mahasiswa ya. Kalian ada mahasiswa dan di zaman-zaman kalian ini, maksudnya di saat-saat kalian sebagai mahasiswa ini adalah saat-saat di mana kalian itu belajarnya itu belajar apa ya? Belajar tentang hidup lah, belajar tentang hidup. Kenapa maksudnya belajar tentang hidup? Gini, kalau misalnya pengerjaannya itu kita pengerjaannya tengah malam, kemudian kayak kata Pak Ari kan ngalong juga nih kan gitu ya. Dulu sih saya ngalong juga dulu. Pas saya 3 hari, 4 hari, 5 hari, kadang sampai 5 hari saya nggak tidur-tidur, biasa aja aman. Nah, maksudnya kalau ketika kita sudah mengetahui tentang manajemen proyek ini, kita bisa memanajemen waktu kita. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu kita bisa masukkan nih, karena ada webinar, ini kita bisa slotkan untuk hari ini sekitar 2 jam sampai hari hanya untuk pengerjaan webinar. Selebihnya itu kita slotkan waktu untuk ngerjain tugas. Selebihnya untuk tidur, istirahat. Selebihnya kalau ada lagi ya untuk main-main. Kalau kalian mau main game, mau ketemu sama teman ya temu sama teman, ada slotkan waktu. Nah, sehingga nggak dikejar-kejar. Maksudnya tidak, ini gimana? Saat sekarang sih teman-teman masih muda, nggak terasa ya. Nggak terasa efeknya. Efek ngalongnya tuh nggak terasa memang. Nanti kalau sudah kalian itu umurnya 28, 29,
ya paling banter 30 lah. Itu sudah mulai ngerasa tuh efek dari begadang yang dulu-dulu udah mulai kerasa. Udah mulai kerasa efeknya. Nah, kan kita nggak mau kan nanti sekitar 5 tahun 10 tahun nanti kita ada penyakit yang tiba-tiba, kenapa ya? Tiba-tiba memang sudah waktunya, bukan sudah waktunya karena itu sudah dari dulu-dulu kita memupuknya, maksudnya gitu kan. Contohnya kita nggak tidur-tidur ini, kita nanti bisa Alzheimer tuh nanti. Nah, bahaya Alzheimer ya. Lupa nanti. Nah, jadi kita bisa manajemen waktu tuh kayak gitu. Nanti kalau misalnya, nah penelitian juga teman-teman, kalau misalnya ada penelitian nanti, kita kan nanti ada penelitian tuh, mata kuliah penelitian. Kita udah bikin tuh waktunya. Bikin proposal sehari, saya stokkan waktunya cuma setengah jam aja bikin proposal, atau nggak usah setengah jam, sejam aja, sejam gitu, nggak apa-apa, dicicil gitu kan, nanti pengerjaan nanti selesai juga. Nah, nanti ketika nanti di lapangan seperti apa, kita bikin durasi waktunya yang nggak ribet kayak bikin jaringan networking ini juga nggak juga sih, kecuali kalau pekerjaannya tuh mega proyek baru pakai model gini. Kalau kayak model penelitian nggak terlalu lah, ya biasa aja. Tapi kalau model gini nggak masalah, boleh juga kalau mau menerapkan. Ya, jadi itu sih maksud dari mata kuliah manajemen proyek ini, supaya teman-teman itu ada pengetahuan manajemen ya. Kalau saya dulu sih nggak ada pengetahuan manajemen, itu nggak ada manajemen waktu segala macam, nggak ada. Dulu dapatnya itu waktu di HMJ, waktu di HMJ di Poltek, waktu dia S1 nggak ada HMJ ya, itu cuma manajemen waktu. Dan manajemen waktunya itu benar-benar karena budayanya udah harus kita memanajemen budayanya. Nah, ini juga nih, budaya juga membentuk habit kita supaya kita bisa manajemen. Karena apa? Kalau Poltek, namanya juga Poltek, berarti praktikumnya banyak, tugasnya banyak numpuk, teorinya sedikit, tapi tugas. Kalau kita ngerjainnya dalam satu hari sampai 4-5 tugas, blenger kita. Akhirnya kita pakai bagian proyek. Kita ngerjain jam sekian. Ada waktu nggak ada dosen, kita kerjain di kampus laporannya, mumpung. Nah, itu karena nanti dikumpul nanti minggu depan segala macam. Kita ngerjain gitu, kita pakai manajemen waktu gitu. Nah, sehingga tertata tuh. Kalau yang biasanya anak Poltek itu dia waktunya itu berharga banget deh kalau Poltek itu. Mau jalan-jalan itu, tapi itu berharga banget, nggak bisa molor-molor, susah untuk bikin molor-molor itu ya. Nah, jadi budaya juga sih, budaya di kampus itu tuh. Oke, sampai sini ada mau tanya lagi nggak? Nggak ada yang nanya nih, nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya kurang hari ini. Nanti soalnya nanti minggu depan itu untuk manajemen proyek saya posting di tepat pada jam 1 soalnya muncul, tapi untuk absennya saya percepat dari jam 12:30 atau antara jam 12:30 sampai jam 1:15 ya, antara itu saya posting tuh. Intinya lebih cepat daripada waktu kita ngerjain ujiannya. Nanti ujiannya tetap dari jam 1 sampai jam 2:30 ya. Itu. Kayak waktu durasinya tetap dan dikumpulkannya lewat Mouse juga. Ya itu ya, sebisa mungkin sih cepat ya ngumpulnya ya, jangan sampai lambat ya, sayang nilainya 0 nanti kalau nggak ngumpul. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Sampai ketemu nanti minggu depan ya di ujian. Nanti saya posting langsung soalnya sama absennya. Dan nanti teman-teman kayak Dwi Arun sama Rivaldi nanti jam 3 kita ya acara ya? Jam 3 ya. Oke. Nanti saya siap-siap jam 3, insya Allah nanti saya hadir nanti jam 3. Oke, saya cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih banyak.